kurang dari 6 jam ini. Ada puluhan tempat, puluhan kantor milik pemerintah, Polri yang menjadi sasaran. Nah, kami hari ini masyarakat juga bertanya-tanya, siapa di balik ini semua? Selamat datang di program baru kita, Jejak Langkah. Ini episode kedua. Kali ini, di episode kedua ini kita menghadirkan narasumber yang cukup fenomenal sebenarnya di Kota Kediri begitu. Beliau aktif sebagai anggota DPRD di Komisi C ya. Pak Ashari. Pak Ashari selain di Komisi C, Pak Ashari juga sebagai ketua partai di Demokrat. Nah, obrolan kali ini kita coba membahas sebenarnya edisi 1 September ya di Radar Kediri, yaitu Kediri menjadi lautan api. Ini pembahasan kita adalah pembahasan pasca Kediri menjadi lautan api. Karena salah satu objek yang menjadi sasaran amuk massa itu ada di DPRD Kota Kediri. Nah, kita ingin juga mendengar bagaimana cerita di balik itu begitu, dan setelahnya, sebelum kejadian dan setelah kejadian versi Pak Ashari ya, anggota Dewan. Kenapa ini masuk Jejak Langkah? Karena mungkin nanti ini bisa dikonkretkan sama Pak Ashari, karena ini sejarah yang ya peristiwa yang bersejarah, mungkin yang baru pertama kali terjadi seperti itu pasca reformasi tentunya begitu kan. Kalau sebelum mungkin Kediri punya banyak sejarah ya. Ini kita ngomong pasca reformasi. Perjalanan demokrasi kita ini sedang diuji sebenarnya. Adanya beberapa peristiwa-peristiwa penting baik nasional maupun di lokal. Nah, di lokal Kediri menjadi salah satu wilayah yang peristiwanya cukup besar begitu. Nah, selamat datang Pak Ashari di program kita di Jejak Langkah ya. Jejak Langkah ini program kedua, Pak. Terima kasih, Mas. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Ya, Pak, mungkin ini Pak Ashari bisa menceritakan awal pas waktu peristiwa itu sore ya, kejadiannya dari tanggal 30 ke 31 begitu. Ya. Sore itu memang sudah tidak ada agenda ya Dewannya, dan memang tidak ada penjagaan, atau sebelumnya memang sudah tahu ada aksi, atau memang tidak ada info sama sekali kalau hari itu akan ada peristiwa seperti itu. Nah, bagaimana Pak Ashari? Ya. Terima kasih Mas Regi, Mas Bas, dan teman-teman dari Jejak Langkah Radar Kediri. Waktu yang cukup berharga ini akan kami manfaatkan betul dalam rangka menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di Kota Kediri dan sekitarnya. Tepatnya pada sebelum 1 September kemarin, malam 1 September. Jadi terus terang apa yang terjadi di malam 1 September itu kami, mungkin semua jajaran pemerintahan termasuk aparat keamanan yang ada di Kota Kediri dan sekitarnya ini tidak akan menyangka kejadian sampai sebegitu luar biasa. Kalau tadi Mas Regi menyebutkan bahwa ini kejadian pertama pasca reformasi, kami tidak mengira sampai sejauh itu. Pada saat tahun 98, saya sendiri juga menjadi bagian dari pergerakan mahasiswa pada saat itu. Kejadian tidak sampai sejauh ini. Termasuk juga pasca reformasi yang cukup besar kemarin terhadap penolakan RUU Omnibus Law
Omnibus Law dan TNI ya. dan undang-undang TNI kalau nggak salah. undang-undang TNI. Pada saat saya sudah masuk di lembaga DPRD, ada penyampaian aspirasi dalam bentuk unjuk rasa di kantor DPRD. Ya, sempat terjadi chaos juga, tapi tidak separah ini. Dan itu hanya tersentral di satu titik. Rumah aspirasi masyarakat di lembaga DPRD ini menjadi satu tujuan utama, tidak ada yang lain. Nah, kejadian kemarin ini terus terang saya sampaikan kembali, ini cukup mengagetkan buat kita semua. Kota Kediri dan sekitarnya ini selama ini terkenal sebagai daerah yang adem ayem, begitu kondusif suasananya. Dinamika politik di luar sangat keras, tapi di Kediri dan sekitarnya ini masyarakatnya tetap menyikapinya dengan dewasa. Nah, di hari Sabtu kita ketahui bersama, di pagi hari pemerintah kota masih punya kegiatan bersama dengan masyarakat, ya kan, dalam bentuk jalan kreasi. Masyarakat Kota Kediri dan sekitarnya tumpah ruah di sana dalam menikmati satu gelaran rangkaian HUT kemerdekaan 80 kita sampai siang. Kemudian kami di lembaga DPRD juga tidak menerima satu bentuk, apakah itu pemberitahuan atau informasi sebelumnya yang biasanya pada saat masyarakat mau menyampaikan aspirasi ini selalu didahului dengan itu dalam bentuk surat. Nah, kami tidak ada. Tidak menerima itu. Sebelumnya selalu ada, Pak? Berarti. Sebelumnya selalu ada. Nah, saya pribadi pada hari Sabtu tanggal 31 itu kebetulan juga berkegiatan dengan masyarakat. Ada kegiatan senam bersama di kelurahan kami dengan ibu-ibu tidak kurang sekitar 300 orang. Nah, di antara yang hadir ini menyampaikan kepada saya ada flyer undangan terbuka yang di sana disebutkan ada gerakan rakyat. Titik kumpulnya di Taman Sekartaji, waktunya 15.00 sampai selesai, sampai menang bahasanya begitu. Nah, ada yang kemudian menanyakan kepada saya, Pak, saya dapat undangan semacam ini, apakah kami boleh hadir? Terus kami sampaikan, seyogyanya dipelajari dulu, diikuti dulu, dilihat dulu siapa ini yang mengundang, dalam rangkanya apa, supaya masyarakat kita ini terbiasa untuk berkegiatan itu tahu maksud, arah, dan tujuannya mereka mengikuti kegiatan itu seperti apa. Nah, di antara masyarakat yang kami temui pada sore itu menyampaikan, ini kayaknya nggak jelas, Pak. Kalau nggak jelas ya ngapain kita ikut. Nah, tetapi surat undangan terbuka melalui pesan singkat di WA ini kan saya menilainya ini disebarluaskan secara acak. Orang tidak kenal, tidak tahu ini siapa, asal dikirim saja. Nah, mungkin ini memancing penasaran dari anak-anak muda di sekitar kita. Yang namanya anak muda, apalagi di banyak tempat sudah ada kegiatan serupa dan itu kayaknya menarik kalau dilihat. Saya yakin mereka niatannya ke sana tidak dalam rangka itu, mungkin hanya sekedar melihat saja. Nah, nyatanya mulai dari sore jam 4 sampai menjelang maghrib ini kan masyarakat semakin banyak yang berkumpul di lokasi, tepatnya di RTH Sekartaji itu. Nah, itu yang saya alami dan saya rasakan. Masyarakat sampai malam
kebetulan kami di Kelurahan Banaran di tempat saya berdomisili itu di minggu pagi, minggu siang, minggu sore itu ada kegiatan karnaval. Dan saya melihat di banyak kelurahan juga melakukan kegiatan yang sama. Semua ya. Ada yang malam itu basar, ada yang bikin lomba-lomba, paginya ada yang jalan santai, ada yang karnaval. Sehingga kami hampir tidak mengikuti, tidak tahu menahu tentang kejadian itu. Masyarakat sudah pada repot dengan kegiatannya masing-masing. Akhir 17 Agustus ya, memperingati hari Iya, dalam rangkaian Agustusan ya. HUT kemerdekaan ke-80 itu. Nah, kemudian saya mendapatkan informasi setelah kejadian pertama di Polres Kediri Kota bahwa kantor Polres Kediri Kota sudah ada aksi dan ada penjarahan di sana, ada pengerusakan di sana. Kemudian saya memastikan melalui komunikasi dengan salah satu teman yang ada di Polres Kediri Kota dan menyampaikan hal yang benar bahwa terjadi itu. Nah, tidak lama setelah itu, dalam hitungan kurang dari 1 jam, saya mendapat informasi masa ini sudah bergeser ke kantor DPRD di mana kami setiap hari mengadakan kegiatan Mayor di sana. Bismo. Di Mayor Bismo. Ya. Tidak lama juga, dalam hitungan kurang dari 1 jam, kantor kami sudah ludes dibakar api. Ya. Kemudian ini terus merembet. Sehingga dalam hitungan saya, kurang dari 6 jam ini, Ya. ada puluhan tempat, puluhan kantor milik pemerintah, Polri yang menjadi sasaran. Nah, ini mengagetkan kita semua. Sebenarnya apa yang terjadi? Jadi saya menilai ini pasti, saya melihat dari kultur masyarakat kita ya yang ada di lingkungan Kota Kediri dan kabupaten ini, selama dinamika politik yang saya ketahui sejak reformasi sampai hari ini, tepat seperti tadi Mas Reki sampaikan, ini mungkin kejadian yang pertama dan sangat luar biasa. Dan itu tidak mencerminkan karakter dan kultur masyarakat Kota Kediri. Nah, kami hari ini masyarakat juga bertanya-tanya, siapa di balik ini semua yang dengan tega mengorbankan Kota Kediri yang memiliki fasilitas, kemudian memiliki masyarakat yang adem ayem, sampai kami tercoreng sampai hari ini. Ini menjadi catatan buat kita. Itu sih Mas Reki. Ya. Oke, kalau untuk apa namanya, maksud siapa dalang di balik itu memang tugasnya teman-teman kepolisian. Iyalah, ya, saya teman-teman yakin kepolisian ya. mereka. Lebih jauh dari itu, Pak. Di hari yang sama itu memang DPRD memang tidak ada kegiatan ya, agenda ya, misalkan keluar daerah atau seperti apa? Tidak ada. Itu tepat di tanggal 31 biasanya kami hari itu menyusun kegiatan untuk bulan berikutnya. Ya kan, di bulan Agustus ini. Nah, kebetulan di bulan Agustus ini, di bulan September ya, ke bulan September kami rencanakan di awal bulan. Nah, jadi praktis kami tidak ada kegiatan di DPRD. Setelah mengetahui kebakaran, terus kemudian itu esoknya berarti ya Pak, tanggal 31 ya berarti baru tahu kalau kantor terbakar. Ya, Kan tanggal 30 malam tanggal 31 kan sebenarnya itu kan. ya. Kapan Pak meninjau langsung ke kantornya pasca kejadian itu, dan apa yang terjadi waktu itu? Saya pribadi setelah mendengar informasi itu sejak sore sudah berkeliling pakai kendaraan sepeda motor, melihat keadaan yang terjadi sebenarnya seperti apa, mulai dari Polres Kediri Kota, kemudian DPRD Kota, Polsek Kota, kemudian sampai ke kabupaten. Nah,
kami cukup prihatin ya, kantor kami begitu habis Ya. dilalap api. Sampai saya kurang lebih 2:30 pagi itu masih berada di depan rumah sakit Gambiran. Kebetulan ada saudara yang sakit di sana juga. Saya menyempatkan untuk menunggu sejenak. Menunggu di depan rumah sakit Gambiran ini melihat lalu lanang anak muda yang mungkin mereka ini terlibat dalam aksi malam itu. Ada yang masih ramai membawa hasil jarahan lah. Ya, Hasil jarahan. ya, artinya peristiwa itu kan tidak hanya sekedar pembakaran, tapi juga melakukan tindakan penjarahan. Ya, Gitu. Nah, dalam konteks ini apapun itu kita memang tidak setuju ya dengan tindakan kekerasan, baik itu pembakaran, Ya. penjarahan seperti itu ya. Ya. Nah, kapan mulai berkunjung lagi Pak ke kantornya dan melihat apa yang terjadi? Misalkan tanggal 31 datang ke kantor terus melihat, wah kantor saya habis, misalkan masih ada tidak bersisa, misalkan kayak apa, AC misalkan masih tersisa terbakar misalnya itu, atau sudah tidak ada, udah copot dari tempatnya. Artinya kalau udah copot itu berarti dijarah seperti itu, atau bagaimana Pak? ya. Minggunya langsung ngecek ke kantor. Minggu Itu kan Sabtu ya peristiwanya tanggal 30. Minggu pagi saya langsung Ke kantor. melihat ke kantor. Cuman tidak terbuka, artinya saya tidak menunjukkan diri sebagai bagian dari yang memiliki kantor itu, yang berkantor di situ. Oke. Atau ada barangnya jenengan yang masih ketinggalan di situ. Nah, saya tidak. Mengecek. Ya. Ikut habis apa Jadi enggak? saya hanya melihat dari luar karena memang di beberapa titik masih terlihat kepulan asap ya. Iya. Ya, saya sendiri juga Pagi itu masih ada ya ya kebetulan asap. masih takut lah ya, Ya, ya. untuk masuk secara langsung ke dalam. Cuman saya melihat dari luar itu kondisinya sudah tidak tersisa sama sekali. Ada beberapa alat elektronik seperti AC yang nampak di luar itu, mungkin karena posisinya di lantai 2 di tempat ruangan paripurna itu, odornya kan terlalu tinggi. Ya. Mungkin mereka yang mau mengambil itu juga tidak punya waktu dan kesempatan dan tidak punya alat untuk naik sampai ke jauh ke atas gitu. Nah, yang saya lihat hanya itu. Nah, dan ada satu ruangan atau bagian dari kantor kami yang utuh, tidak terkena api sama sekali, yaitu yang musola yang ada di depan. Musola tidak Ya, terbakar. musola tidak terbakar. Sengaja gak dibakar. Tidak terbakar karena terpisah dari bangunan atau Terpisah. terpisah ya? Terpisah, walaupun jaraknya dengan ruangan komisi Musola itu kan kami yang ini sebelah selatan Ya. depan. Nah, itu ada space kurang lebih 2 meter lah. Ya, 2 meter itu tidak terbakar. Karena ini sebagai informasi aja ya, kapan hari kan kita ada apa namanya insiden di depan itu kan di Polsek Gampeng, kita ke Polsek Gampeng, terus di sana Polsek Gampeng kan juga sempat menjadi sasaran ya, sasaran amuk massa. Pasca kejadian itu kan banyak yang mengembalikan barang-barang ya. Ada permintaan untuk mengembalikan barang-barang. Dan ternyata banyak juga tuh yang di sana itu punya teman-teman DPRD kota Iya, gitu, termasuk kayak printer seperti itu. Saya lihat, oh ini barang-barang mungkin barang-barang jarahan ya yang Iya. kapan hari diambil begitu. Nah mungkin sudah melakukan cross check begitu Pak untuk beberapa kepolisian begitu. Ada nggak barang-barang kita yang ada di sini? Pastinya adalah barang-barang kita yang dari kantor DPRD ini dikembalikan ke tempat lain, entah itu di kantor kepolisian atau di kabupaten ya. atau di tempat lain lah. Termasuk kami sendiri di hari Senin ini atau Selasa ya, pasca Ya, ya. banyak yang mengembalikan barang-barang hasil jarahan itu di kantor DPC kami di Jalan Semeru itu. Ya. Pagi-pagi itu tahu-tahu ada alat bantu jalan itu, apa ya namanya, krek. Ah ya kerap. Oh, Ya, iya. Ya, krek.
sekalian dengan nggak tahu alat monitor apa, alat kesehatan lah yang pasti. Nah, kami meyakini itu hasil dari barang jarahan. Nah, kemudian kami komunikasikan ini karena di situ ada labelnya ya. Ternyata ini milik Bidokes Polres Kediri Kota. Dikembalikan di Kantor DPC. iya DPC di teras kami di kantor DPC Partai Demokrat. Ada surat cintanya juga tidak? Ini kan ada banyak yang memberikan surat cinta ya. Kebetulan saya tidak menemukan itu. Kayaknya ketakutan ya itu, ketakutan kalau mengembalikan ke apa Pemkab apa Pemkot. Kalau saya menilainya begini ya Mas Regi. Ya. Sekali lagi ini bukan kultur dan budaya masyarakat kita. Anak-anak muda yang sebagian besar kita bisa ngomongkan begitu karena terbukti yang sudah menyampaikan kepada kepolisian ini kan sebagian besar mereka anak-anak muda. Tepatnya pelajar. Pelajar, kalau boleh lebih spesifik lagi pelajar. Pada saat mereka malam nggak tahu izinnya ke orang tua itu kemana, kemudian tahu-tahu bawa barang pulang, orang tua kan nggak ngerti ini. Iya. Ya kan? Keesokan harinya muncul berita seperti itu, orang tua ini pasti akan menyuruh bahkan mendorong anaknya supaya segera mengembalikan. Karena budaya masyarakat kita begitu. Beda lagi dengan mungkin di lain tempat. Saya yakin itu orang tua sudah menyampaikan kepada anaknya, semalam kok ada kejadian begini, kamu pulang kok bawa begini, jangan-jangan ini udah kembalikan aja. Nah, mengembalikan ini ada yang tepat di tempatnya. Misalkan dia ngambil di kantor DPRD, pengennya mengembalikan ke situ, atau karena takut atau karena malu, kembalikan ya sesuka-suka, di mana di situ melihat misalkan ini di kantor seolah-olah ini kantor lembaga pemerintah atau lembaga politik, ya di situ aja ditaruh seperti yang terjadi di kantor DPC kami. Iya. Setelah kejadian, setelah kejadian itu kan tanggal 31 Pak ya. Tanggal 31 itu berarti hari Minggu sampai hari ini tanggal 8. Nah, sebelum peristiwa pembakaran kantor DPRD Kota Kediri, dalam rentang waktu tanggal 31 sampai hari ini ada agenda rapat dari teman-teman DPRD Kota Kediri. Kami sudah adakan rapat kemarin koordinasi. Berapa kali itu dengan Pak pemerintah dari kota. Hari ini tadi Maksudnya juga agenda di kantor DPRD sudah ada rencana ada, sudah. Ada. Tetap kami melakukan kegiatan seperti biasa, cuman karena keterbatasan tempat saja kami menggunakan Rapat komisi atau rapat paripurna? rapat koordinasi dengan pemerintah kota Oh. dalam rangka membicarakan situasi dan kerja-kerja kita selama ini. Tapi memang sebelumnya itu sudah ada agenda. Agenda misalnya rapat komisi, ada rapat komisi, rapat dengan paripurna, pendapat begitu, atau maksudnya. ada paripurna. Seperti kami tadi sampaikan, biasanya kami menyusun agenda itu di awal bulan. Ya artinya kan ada rencana rapat untuk rapat nggak sih ya kalau Rapat agenda Banmus itu? ya berarti Pasti ya? Banmus, kemudian kan Itu maksud saya Banmusnya biasanya Banmus di tanggal 1. awal bulan itu. Ya, di tanggal menyusun 1. Nah, 1 bulan ke depan. karena ada kejadian sebelum tanggal 1, tepat di saat kami sudah tidak punya kegiatan, sehingga di bulan September ini tidak ada kegiatan. Kegiatan kami hanya akan rapat dengan teman-teman. Berarti rapat pemerintah Banmus kota. yang tanggal 1 itu ditunda Cancel. semua. Ya, Cancel tetap semua. ada, cuman menyesuaikan dengan keadaan hari ini. Menyesuaikan dengan keadaan hari ini. Ya, salah satu kegiatannya kami fokus untuk melaksanakan rapat dengan pendapat dengan masing-masing OPD di jajaran. Kemudian juga ada rencana pembahasan KUAPPAS untuk anggaran tahun 2026. Salah satunya itu. Ya artinya ada banyak sekali agenda yang terganggu
akibat peristiwa ini? Tentu, karena biasanya kami RDP dengan OPD di bawah jajaran kami, ya menggunakan kantor yang ada di DPRD itu, dan juga banyak tamu-tamu atau masyarakat yang menyampaikan aspirasinya ke kami. Sekarang nggak tahu mereka mau kemana ini menyampaikan aspirasinya. Kan gitu. Biasanya kan sering kami hampir setiap bulan itu kan pasti ada kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Selalu ada ya jadwal RDP? Ada saja. Kalau RDP selalu pasti. Artinya seperti audensi, seperti penyampaian aspirasi dari kelompok masyarakat. Ini kan hampir setiap bulan kita selalu ada kegiatan itu. Nah, mungkin mereka hari ini jadi bingung ini. Kita berkirim suratnya kemana? Kemudian kalau mau audensinya di mana? Ya mungkin di momen ini perlu dipertegas Pak. Itu posisi hari ini bagaimana? Di manakah kantornya? Bagaimana kemudian ketika ada masyarakat pengen menyampaikan aspirasi itu seperti apa? Ya. Kemarin ada koordinasi para pimpinan di lembaga DPRD Kota Kediri dengan teman-teman pemerintah Kota Kediri sudah menyepakati bahwa gedung GNI akan dijadikan tempat sementara kami berkantor. Gedung GNI ya? Ya. Cuman karena di awal September ini masih ada kegiatan masyarakat di sana, sehingga rasanya belum bisa digunakan. Akhirnya kemarin ada rapat koordinasi juga berkaitan dengan pembahasan kinerja teman-teman pemerintah kota. Kita menggunakan kantor BKSDM di Mojoroto itu ya? Ya, di Mojoroto. Hari ini juga kami berkegiatan di sana dalam rangka rapat. Ya, artinya dari GNI bergeser ke sana atau seperti apa? Ini sudah ditetapkan menjadi kantor sementara sampai akhirnya punya, saya nggak tahu nyebutnya kantor baru atau kantor lama. Kantor lama udah jadi atau bagaimana? Ya, sambil minum loh Pak, santai Pak. Ya. Tentunya GNI itu akan kita gunakan untuk berkegiatan, berkantor, rapat, dan menerima aspirasi dari masyarakat sampai nanti apakah gedung itu tetap akan dibangun di sana atau digeser seperti apa, nanti kita butuh pembicaraan dengan pemerintah Kota Kediri dan tentunya juga mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Iya. Lalu BKSDM itu? BKSDM sementara ini sebelum kami bisa menempati GNI. Karena di GNI sehari ini itu ada kegiatan di awal September ini kan masih ada kegiatan pameran apa-apa. Kalau festival, pameran selesai akan full dipakai ya, DPRD Kota. Juga masih persiapan kan, pasti akan disesuaikan dengan kebutuhan kami lah. Pasti ada ruang komisi, ada ruang fraksi, juga mungkin penataan sarana prasarana. Nah, itu kan pasti butuh waktu kan. Sementara butuh anggaran loh Pak. Tentu ini kan anggaran tidak terduga pastinya. Artinya, nah itu maksud saya. Artinya ketika ada peristiwa seperti ini, ya kita bersyukur juga ya di kota itu yang Pemkot masih aman begitu kan. Beda dengan di kabupaten, dua-duanya langsung les. Nah ini kan kalau di Pemkot mungkin secara anggaran data-data juga masih cukup komplit begitu. Beda dengan kabupaten mungkin ya. Saya ini belum terkonfirmasi. Nah ini Pak, maksud saya ketika ada peristiwa seperti ini, penggunaan anggaran untuk perbaikan sementara ini nanti menggunakan BTT berarti? Iya, kalau kami menyarankan begitu. Ya, jadi tidak ada yang bisa disyukuri hari ini Mas Regi. Siap. Kita semua lagi apa ya? Lagi berduka. Kita semua lagi kena cobaan. Ya. Nah, jadi berkaitan dengan penyiapan tempat untuk kami berkegiatan, tentunya pasti akan berimbas kepada anggaran. Sementara dalam pelaksanaan anggaran di APBD 2025, pos anggaran yang paling mungkin bisa digunakan ya hanya biaya tidak terduga, karena memang ini tidak ada yang menduga sama sekali akan kejadian kayak begini.
biaya tak terduga itu masuk ke kebencanaan ya Pak ya? Ya, ini bisa juga dikategorikan bencana sosial. Bencana sosial. Kalau sampai akhir tahun, Pak Azari, ini kan sisa anggaran untuk 2025 kan berarti tinggal sekitar 4 bulan ya. Oke. 4 bulan ya. 4 bulan itu PR DPRD kota sebelum kejadian pembakaran itu apa ini yang paling harus kita dikerjakan, paling urgent? Ya, di bulan-bulan seperti ini kami biasanya sudah mengejar pembahasan APBD tahun 2026, mulai dari kebijakan umum anggaran, kemudian prioritas penggunaan anggaran dan APBD-nya, juga perubahan anggaran tahun 2025. PAK? PAK tahun 2025. PAK sudah selesai? PAK masih dalam proses pembahasan. Biasanya Proses kan masih proses di pembahasan. APBD awal dulu, APBD tahun berikutnya dibahas dulu, kemudian baru perubahan anggaran tahun ini. Nah, itu yang menjadi prioritas kami untuk segera dilakukan pembahasan. Nah, tentunya juga tidak mengurangi kewajiban kami dalam menjalankan fungsi kontrol melalui RDP, melalui kunjungan lapangan kepada OPD-OPD yang menjalankan anggaran di tahun ini. Itu nggak maksimal berarti ya, kalau dengan kondisi sekarang untuk RDP itu sangat nggak maksimal. Kebijakan dari kami yang sudah disampaikan pimpinan kepada anggota, termasuk melalui komisi-komisi, yang biasanya kami ini mengundang OPD datang ke kantor dalam rangka RDP, ya sekarang dibalik lah. Kami yang datang ke OPD masing-masing. Tidak ada persoalan itu, tidak ada persoalan. Ini kan hanya metode saja. Tapi esensi dari pembahasan itu kan tetap sama. Mau dimanapun tempatnya tidak ada persoalan. Biasanya rapat dengan mitra itu kan di kantor DPRD. Ya. Ini langsung ke OPD masing-masing. Iya, sekalian saja kita nanti cek lapangan. Berarti ke komisi C misalnya ke dinas pendidikan. Ya, langsung kita datang ke Datang ke dinas situ. pendidikan, kemudian bertemu dengan jajaran pendidikan di sana, ya, membicarakan apa yang menjadi isu dan kebutuhan masyarakat hari ini. Ya, sekaligus kita bisa cek langsung kinerja mereka di lapangan kan. Ya, Pak, ini menarik ini soal anggaran tadi. Kan ada prioritas soal PAK ya. Itu ada deadline-nya nggak sih Pak? Apa? Kalau PAK, pembahasan PAK ini. Kenapa? Ada deadline-nya nggak sampai bulan apa begitu? Karena kan waktu yang tersisa kan tinggal sedikit. Ada, kami sudah menentukan jadwalnya sesuai dengan deadline. Deadline-nya sampai kapan Pak? Saya lupa ya, untuk PAK itu sekitar bulan September ini. Oh, September. Ya. September sudah paripurna berarti. Belum, masih proses pembahasan awal. Pembahasan, ya. PPAS-nya masih ditentukan di situ. Nah, deadline-nya di bulan November semuanya. Sekaligus membahas yang APBD. rencana APBD anggaran APBD 2026. 2026. Iya. Nanti berarti rapat paripurnanya di GNI. Kalau misalnya GNI sudah di Kalau set sudah menjadi siap, ya kita kantor. pastikan di sana lah paripurnanya. Kita pinjam tempat Pemkot gitu, balai kota. Ya, seyogianya kita sudah punya kantor sendiri walaupun sifatnya Kantor sementara. sementara. Tapi kan ini juga Pak ya, dokumen-dokumen, kemudian ATK, kemudian perlengkapan kantor, semuanya kan tidak tersisa. Nah, itu yang pengadaan lagi berarti DPRD kota. ya itu yang paling kita pikirkan. Iya, Karena iya, dokumen itu lebih berharga daripada gedung. Ya, dokumen Ya itu kan? penting sekali. Dokumen itu jauh lebih berharga daripada gedung. Kita tidak menafikan nilai gedung, tetapi kalau tahu apa isi dari dokumen tentang kinerja kita, kemudian kita menjalankan fungsi, itu masyarakat pasti akan eman lah. Semua ludes ya Pak ya? Ya, tidak tersisa. Artinya Tersisa. untuk backup pun Ya, sebagian ini kan masih analog ya. ya. Jadi walaupun sudah ada yang online, tapi kan dokumen analognya ini tetap harus ada. Nah, itu yang tidak tersisa. Pak Sari, di Dewan sendiri ada gejolak, misalkan ini kan ada banyak
Ini kita coba mengakomodasi. Minum aja Mas Ri. Siap. Monggo, Pak. Harus minum biar lebih lancar gitu kan. Mengakomodasikan apa yang disampaikan teman-teman netizen ya, karena hari ini itu Jawa Pos Radar Kediri tidak hanya cetak, kita semua main di media sosial ya, semua mulai dari TikTok, IG, FB gitu. Nah, ada beberapa yang kita catat perdebatan netizen gitu, terutama mereka kawan-kawan kita yang dari kota gitu. Ada permintaan soal gedung. DPRD mendingan bahasa saya menggunakan diksi saya ya, tapi poinnya sama. DPRD mending pindah saja, jangan di tempat yang lama atau di depan di depan Disdik ya. Pindah ke salah satu usulannya adalah alun-alun gitu. Alun-alun. Daripada itu tidak dipakai katanya, mending di sana saja gitu kan. Nah, ini selain itu ada juga yang minta tetap di GNI begitu. Jadi tidak ada lagi pembahasan soal pakai saja ini gedung yang lama diperbaiki, direhab gitu. Netizen sudah tidak melihat ini. Ini saya mengulangi apa yang menjadi perdebatan. Maksud saya di teman-teman dewan itu juga menjadi perdebatan juga nggak itu soal lokasi atau tempat ini? Sampai hari ini kami belum membicarakan sampai ke arah situ ya. Karena banyak hal yang harus kita pertimbangkan dalam menentukan lokasi. Apakah tetap di tempat yang sama kemudian diperbaiki atau dibangun kembali, atau membangun kembali di tempat yang lain. Nah, ini juga pasti akan berkaitan dengan kebutuhan anggaran. Ya, betul. Juga berkaitan dengan aset yang kita mau gunakan kalau misalkan ini terpaksa harus bergeser dari tempat yang lama. Nah, juga kita pasti tidak meninggalkan kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat. Tapi rasanya kalau berkantor di alun-alun ya seyogyanya di tempat lain ini kan di mana saja. Setiap kota, setiap daerah ini kan pasti punya tempat di mana masyarakat bisa berkumpul bersama-sama, berkegiatan bersama-sama, dan itu menjadi satu ikon yang bisa merekatkan semua elemen. Nah, rasanya kita tetap butuh alun-alun. Nah, pertimbangannya selain di alun-alun di mana ya kita nanti akan diskusikan dengan pemerintah kota. Belum ada ya, ya? Belum. Lokasi nanti belum. Atau Ya. tetap di Marxismo atau tempat. Ya. Oh ya Pak, yang tadi Pak soal dokumen yang sudah ludes itu bagaimana memulihkan dokumen-dokumen yang sudah tidak ada itu? Ya kalau analog bagaimana? Berarti nggak bisa? Artinya backup pun sudah tidak ada, sudah habis semua. Ya itu kerja dari teman-teman sekretariat lah ya. Kami tidak tahu backup mereka seperti apa, sejauh mana. Tapi yang pasti kayak dokumen analog ini kan sudah pasti tidak bisa diselamatkan, dan penggantinya tak tahu bagaimana caranya. Nah, termasuk kemarin kami juga mendengar bahwa dokumen KUA-PPAS untuk PAK 2025 ini kan sudah dikirim dari pemerintah kota ke DPRD. Sementara masih di DPRD. Sementara masih di DPRD. Posisinya. Kalau itu masih dalam bentuk rancangan, filenya di pemerintah kota kan masih ada nih. Ya. Menjelang dilaksanakan pembahasan dicetak bisa ini, ya kan? Nah, cuman pelaporan pasca itu, nah kalau dokumen APBD sudah disepakati, masyarakat saja sudah banyak yang pegang, itu tidak ada persoalan itu. Berarti sudah beberapa kali rapat untuk membahas PAK itu ya? Iya, dokumennya kan sudah dikirim ke kami untuk pembahasan di bulan ini. Tapi bisa ya itu selesai itu PAK Pak? Bisa, tidak ada persoalan. Kalau pembahasan APBD 26, PAK 25 ini tidak ada persoalan. Kayak proyek fisik yang terganggu Pak. Apa? Proyek fisik yang terganggu. Yang di Komisi C kan.
Ini apa Pak? Karena kalau sudah ini, ya makanya saya tebut agak lebih baik lah maksud saya daripada kabupaten, karena masih ada backupnya di Pemkot gitu. Nah kalau Pemkap itu kan dua-duanya habis gitu. Kemungkinan untuk backup seperti itu kosong gitu. Nah ini maksud saya ada nggak yang soal fisik yang terganggu gitu? Untuk pelaksanaan APBD 2025 tentang pekerjaan fisik, kebetulan tadi seperti yang sampaikan Mas Regi, dokumen yang ada di kami ini sudah pasti ada juga di OPD terkait, misalkan di PU, di Perkim, di tempat-tempat lain yang mengerjakan pekerjaan fisik atau program-program non fisik, sehingga tidak ada persoalan. Kita kan tinggal buka APBD 2025 tentang program kegiatannya apa, kemudian kegiatan dan seterusnya seperti apa, termasuk RAB dan pelaksanaannya. Melalui sodoran dari teman-teman OPD, saya yakin tidak ada persoalan. Nah, lebih parah tadi sampaikan Mas Regi, betul kalau kantor Pemkapnya, DPRD-nya, bahkan OPD-nya sampai tidak tersisa sehingga dokumennya ya agak susah. Apalagi CPU-nya, kemudian semuanya di servernya dibawa sama masyarakat. Nah, ini kita semua dirugikan. Gitu. Jadi ini memang sesuatu yang mengagetkan kita masyarakat Kota Kediri dan sekitarnya. Tidak mengira sampai kejadian seperti ini, dan kami yakin ini bukan masyarakat Kota Kediri, bukan masyarakat Kediri. Kami yakin, masyarakat semua yakin. Karena apa? Terbukti ya, ini hal yang membuktikan bahwa kultur masyarakat kita tidak begitu. Di hari Minggu, ini kan malam Minggu kejadian nih. Minggu pagi di banyak tempat masih banyak kegiatan masyarakat. Jalan santai, karnaval, lomba-lomba, tadi kami sampaikan. Bahkan pagi-pagi saya datang ke Jalan Toho itu, masyarakat sudah bersiap untuk Car Free Day. Iya kan? Jalan Toho itu sepi, kayak mau Car Free Day. Pagi-pagi saya 5:30 ke sana itu, kayaknya sudah persiapan Car Free Day. Jadi masyarakat kita juga tidak terprovokasi, secara umum tidak terprovokasi. Masyarakat kita tetap bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari dengan bahagia. Saya hari Minggu siang itu juga ikut karnaval. Saya tanya masyarakat, bagaimana kejadian semalam? Ngopo Pak ngomong nih itu, yang penting kita tetap bahagia, adem ayem ya. Masyarakat kita begitu. Saya melihat juga di kabupaten, di lingkungan kelurahan Katang itu, yang dekat kantor, ya satu kelurahan dengan kantor DPRD dan kabupaten, masyarakat di sana juga jalan santai. Mereka tidak merasa ini apa ya kebutuhan mereka, ini aspirasi mereka, tidak. Mereka justru menilai kita semua jadi korban, kita semua yang dirugikan. Makanya bentuk lain kemudian menunjukkan bahwa kita ini masyarakat yang adem ayem. Nyatanya mereka yang mengambil barang rame-rame mengembalikan, kemudian rame-rame juga kerja bakti untuk melakukan pembersihan bersama-sama dengan teman-teman pemerintahan. Kalau mereka ini kulturnya tidak begitu, saya yakin tidak mau diajak kerja bakti. Yakin tidak mau diajak bersih-bersih kayak begitu. Oke Pak, pasca kejadian selain kita ngomongin soal gedung, anggaran begitu, ini ada kebijakan baru yang dikeluarkan sama Wali soal jam malam gitu. Nah, saya pengen tahu tanggapan Pak Sahari soal jam malam itu. Ya, sebenarnya kita merespon apa yang terjadi, dinamika yang terjadi di lapangan, butuh banyak masukan dari masyarakat. Nah, pemberlakuan jam malam ini menurut saya khususnya untuk teman-teman pelajar, ya, ini menurut saya tepat lah. Ya mohon maaf dengan sangat bagi teman-teman anak-anak yang masih di bangku sekolah. Jauh sebelum ada kegiatan ini,
Kalau kita mengikuti anak-anak muda kita, kadang-kadang malam-malam main motor, kemudian keliling kota bawa bendera-bendera macam-macam, itu juga perlu kita waspadai, perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Nah, shock terapinya ya pada saat momentum seperti ini. Mereka ada pembatasan untuk pelajar, saya pikir ya wajar lah, pikir wajar. Jadi mengontrol orang tua, kemudian pihak sekolah terhadap keberadaan anak-anak ini penting. Dan ini menjadi kesempatan untuk mengingatkan kita semua. Ini Pak, terlepas dari bahwa aksi yang kemarin unjuk rasa di tanggal 30 Agustus itu ada provokatornya, kemudian itu diyakini bukan orang kota Kediri atau orang Kabupaten Kediri, Pak Azhari sebagai wakil rakyat yang sekarang ada di DPRD Kota Kediri, bagaimana menyikapi suara-suara yang disampaikan oleh masyarakat, terutama yang di DPRD dan mungkin nanti akan berimbas ke DPRD di daerah ya. Evaluasi soal tunjangan yang terlalu tinggi. Bagaimana Pak Azhari menyikapi itu? Jadi masyarakat kita ini kan karena keterbukaan informasi publik kan bisa mengakses semua. Berapa sih gaji anggota DPR RI beserta dengan tunjangannya, termasuk kami yang ada di daerah. Kita tidak bisa menutupi itu semua. Ya, kita tidak bisa kemudian menghindar dari itu. Yang menjadi kegelisahan hari ini itu kan kalau saya melihat keadaan di masyarakat kita ini sulit. Masyarakat susah dari sisi ekonomi, kehidupan ekonomi tidak seperti biasanya. Nah, sementara gaya-gaya orang ini macam-macam kan. Ada yang hedon menunjukkan kepunyaannya. Flexing. Flexing. Nah, ini kan pasti menimbulkan reaksi dari masyarakat. Nah, kalau ini berbanding dengan kinerja yang menjadi aspirasi masyarakat, tuntutan masyarakat selama ini kita bisa penuhi, mungkin masyarakat masih bisa memaklumi lah. Karena tugas kita juga tidak mudah. Kami menjadi wakil rakyat juga harus memperjuangkan yang menjadi kepentingan dari masyarakat, dan tidak sedikit yang itu harus kita cukupi dari apa yang kita punya secara pribadi. Sudah biasa itu, misalkan orang datang atas nama kelompok, Pak kami berencana mau kegiatan kerja bakti, bersihkan ini atau bangun ini, tanpa ada perencanaan, tanpa ada yang kita dapatkan dari gaji, ya kita kembalikan kepada masyarakat. Masyarakat kan kadang tidak tahu kalau misalkan menggunakan anggaran dari pemerintah yang kita kelola ini kan butuh waktu, butuh perencanaan, ya kan? Misalkan tahun ini direncanakan realisasi tahun depan, sementara kebutuhan mereka mendesak. Saya yakin kalau kita bisa menunjukkan kinerja positif di masyarakat, mungkin disparitas antara masyarakat dengan pejabat ini tidak begitu dalam dan tidak menimbulkan friksi di antaranya. Kalau di DPRD kota Pak, itu pengaturannya di ini ya, perwali ya? Perwal ya? Semuanya diatur di perwali. Gaji dan tunjangan. Semuanya diatur di perwali. Rata-rata berapa Pak anggota DPRD menerima per bulan? Kalau gaji pokok kami plus dengan tunjangan sekitar 30-an. 30 ya? 30 per bulan. Itu jauh awal dulu 2019. Itu sudah termasuk tunjangan-tunjangan? Ya, itu 2019 kami sudah melakukan efisiensi yang sangat besar. Dari sebelumnya berapa itu? Yang
tambahan yang paling besar dulu pada saat berkegiatan di luar daerah. Ya, apa bahasanya seperti itu ya? Ya, kegiatan di luar daerah. Hari ini jauh, jauh sangat turun, sangat drastis, hampir tinggal 10%. Nah, kita sudah efisiensi sangat, dan kegiatan kami dari Perpres 1 2025 ini juga terkurangi sangat banyak. Kita kembalikan semuanya kepada masyarakat. Itu menurut Pak Azhari yang khususnya di DPRD kota itu sudah sangat tepat nilai segitu dengan kinerja yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Ya, kita harus DPRD. Kita harus menyesuaikan itu dengan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang lebih. Itu ya. Ya kan, kita niat kita awal pada saat disumpah itu kan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang kita wakili. Bentuknya ya kan tadi, kalau ada kesempatan menggunakan APBD yang kita bisa masukkan di sana melalui jaring aspirasi masyarakat, dan itu bisa dilaksanakan di tahun berikutnya melalui perencanaan, tentunya melalui mekanisme yang sudah ada, tidak ada masalah. Yang menjadi persoalan kalau kebutuhan itu sifatnya insidentil dan mendadak. Yang kita terimakan kita kembalikan kepada masyarakat. Nah, kita bergantung dari niatan, dan kita tidak memungkiri masyarakat memberikan warning, memberikan teguran kepada kita, mungkin ya saya pribadi dianggap kurang bisa menjalankan fungsi sebagai anggota DPR, dan itu harus kami terima sebagai masukan, harus kami maknai sebagai harapan dari masyarakat yang belum bisa kami wujudkan. Ya, dilematis. Dilematis. Iya, karena kuncinya di kesenjangan ya sebetulnya ya. Ya, situasi hari ini, situasi ekonomi hari ini, dan kita harus tepat mendudukkan diri di masyarakat, memposisikan diri di masyarakat seperti apa. Kita harus tepat sebagai kita ini kan wakil, kita ini kan ada tuannya kan, tuannya siapa lagi kalau bukan rakyat, bukan masyarakat. Menempatkan diri itu paling penting ya. Ya, kita tidak merasa sudah tepat di masyarakat, tapi ya bagaimana membawa dirilah di masyarakat itu penting kami, dan secara struktur di partai kami selalu diingatkan itu, oleh tinggi-tinggi kami. Yang di DPR RI kemarin sudah ada evaluasi Pak, jadi yang awalnya itu 120 ya, 120 sekarang menjadi sekitar 65 juta per bulan. Di daerah itu sudah ada semacam surat edaran atau instruksi untuk kami belum mengencangkan lagi anggaran. Belum ya di daerah ya? Belum mendengar itu. Tapi menurut pengalaman saya, sejak 2019 saya masuk di lembaga DPRD Kota Kediri, kami sudah melakukan efisiensi yang sangat dalam. Apa yang kami terimakan hari ini dengan kemarin itu di awal 2019 itu sangat jauh, sudah sangat jauh, dan itu kita kembalikan kepada masyarakat. Lebih kecil justru. Oh iya. Tapi ini jadi jauh problem. Lebih kecil. Ini jadi problem juga. Sejauh ini tidak pernah tersampaikan. Oh begitulah. Iya. Ya, melalui jejak langkah inilah. Itu yang di daerah terjadi begitu. Harusnya kan selama ini juga tersampaikan begitu kan, adanya mulai masuk kebijakan efisiensi itu turunnya seberapa misalkan seperti itu kan tidak tersampaikan ke publik. Ya. Nah, mungkin ini juga yang membuat yang di DPR RI kemarin itu mungkin sudah merasa sudah turun begitu, tapi kok begini kan akhirnya muncul bahasa 3 juta sehari
cukup Iya. begitu kan. Untungnya Yang tidak ada. memantik kemarin itu kan tunjangan kemarin ya, tunjangan Iya. perumahan sampai 50 juta per bulan itu. Untungnya nggak ada dari partainya Pak Asar. Kalau kata Untungnya orang, begitu. kalau dari wong Kediri kan Nihil yang penting ini. sumbut kan. Iya, Pak. Oke. Begitu kita sudah di jam 12.35 Pak Sari, mungkin di penghujung ada pertanyaan terakhir lagi. Cukup sebelum ditutup mungkin Pak Sari pengen closing statement atau memberikan sesuatu lah harapan ataupun apalah begitu kan, himbauan atau bagaimana terserah. Dipersilakan Pak. Iya, Mas Reki dan Mas Bas dan teman-teman mengikut jejak langkah melalui forum yang sangat bagus ini, saya mau menyampaikan sesuatu bahwa Kediri ini kota yang ngangeni. Jangan nih. Oke. Ya, Kediri ini kota yang ngangeni. Tapi kami akan menolak kedatangan mereka yang sudah bikin rusuh di kota Kediri. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan. Setuju. Ya, kalau itu sudah kita klaim dari awal bahwa apapun kegiatan atau tindakan yang sifatnya anarkis gitu, kita tolak gitu. Vandalisme. Nah, itu merusak begitu kan. Demikian jejak langkah episode kedua. Luar biasa nih, episode kedua kita kedatangan tamu yang luar biasa semua dari kota. Kita belum dapat dari kabupaten ya. Kita tunggu nanti mungkin di episode ketiga lah teman-teman dari kabupaten bisa hadir begitu di jejak langkah yang ketiga. Sekian dari kami teman-teman. Bye bye, sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat siang.